Puji Tuhan, baik. Shalom buat saudara-saudara yang dari rumah, yang di jalan atau di Indonesia dimanapun. Selamat bergabung kembali dengan siaran Rock Sydney pagi hari ini. Dan untuk menyingkat waktu, seperti biasa saya memang dikenal pembicara yang panjang, tinggi, dalam, lebar, dan menghemat waktu. Dan hari ini saya akan mengambil judul yang baru. Akan minggu depan juga akan tetap sama, akan dua seri. The Generations of Blessing, atau kalau mau dalam subtitle yang lain, Allah Abraham, Allah Isaac, Allah Yakub. Nah, untuk pengantarnya, saudara, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bergenerasi. Istilahnya generasi adalah Tuhan yang Allah kita turun temurun. Tetapi ada sedikit keistimewaannya, walaupun Tuhan turun temurun dalam diri kita, Dia hanya mau dikenal oleh kita sebagai Bapa. Tidak menjadi turunan yang kedua menjadi kakek atau engkong, atau menjadi turunan ketiga menjadi buyut. Tapi Dia sudah merencanakan generasi demi generasi demi generasi. Bahkan di dalam kitab Taurat dikatakan God bless us 7 generations, 7 generasi. Tetapi Tuhan memberikan kutuk kepada generasi-generasi yang berikutnya. Nah, tapi saya tidak membahas itu, saya cuma mau berkata bahwa bear in your mind, tanamkan dalam dirimu bahwa karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bergenerasi. Jadi waktu kita melakukan firman Tuhan, maka berkat yang Tuhan siapkan buat kita tidak hanya berhenti sampai di kita, tetapi berkat dan penyertaan Tuhan juga akan sampai kepada anak, cucu, dan seterusnya. Tetapi kita harus mempersiapkan anak, cucu, buyut kita dengan persiapan untuk pengenalan pribadi akan Tuhan. Nah, itu kata-kata pembukaan saya untuk saudara mengerti, karena ini judulnya cukup panjang dan titlenya cukup penting, jadi tidak bisa dalam satu kali khotbah. Saya akan membahasnya dengan 2 kali khotbah. Nah, kita buka ayat pegangan kita juga yang menjadi ayat utama dari tema Rock tahun ini. Seluruh Rock tahun ini adalah temanya adalah Allah yang bergenerasi juga, tetapi kita mau melihat dari sudut yang lebih spesifik kepada gereja Rock Sydney. Mazmur 145 ayat 3 sampai 4. Mazmur 145 ayat 3 sampai 4. Yuk kita baca bersama-sama, saudara bisa lihat di transparan atau bisa dilihat di screen. 2, 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. 4. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Dikatakan apa? Angkatan demi angkatan. Nah, bahasa lain Indonesia generasi atau keturunan adalah angkatan. Jadi Tuhan akan ada dan selalu ada dalam tiap generasi. Bahkan hamba Tuhan yang paling dekat dengan Tuhan, yang ada di hati Tuhan, yang kita kenal dengan nama Raja Daud, adalah seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada generasinya. Nah, sebetulnya title ini bukan hanya untuk Daud, tapi untuk kita semuanya. Kosmas, Lydia, Nia, saya, Peter, siapapun kita harus purposeful, harus meaningful, serving the Lord in your generation. Tetapi pada waktu kita melayani dalam coupling generasi kita, sebetulnya kita sedang mempersiapkan generasi di bawah kita untuk mengikutinya. Yang mengerti katakan amin. Ya, kita mengenal Tuhan kita sebagai Tuhan yang Bapa yang sangat baik, betul nggak? Kita mengenal Tuhan sebagai Bapa yang sangat baik. Nah, Bapa yang sangat suka melakukan hubungan personal dengan semua anak-anaknya. Nanti kita akan lihat semuanya keterangan ini. Dari generasi ke generasi di bawahnya, Tuhan selalu bukan cuma mau bergenerasi, tetapi Dia mau dikenal secara pribadi langsung.
Kita semua pasti bisa punya hubungan langsung dengan Tuhan sebagai bapak dengan anak. Tidak ada hubungan sebagai menantu dengan cucu. Pernah saudara baca dalam Alkitab, ini ada menantunya Tuhan. Pernah saudara baca di Alkitab, ini cucunya Tuhan, ini buyutnya Tuhan. Tidak ada. Tuhan memperkenalkan diri kepada kakek nenek moyang kita. Tetapi Tuhan pun mau kita mengenal dia sebagai bapak. Bukan sebagai engkong atau kongco. Tidak juga sebagai menantu. Itu sebabnya saya baru punya menantu satu. Hopefully segera akan punya dua. Tetapi saya tidak pernah berkata itu menantu. Saya selalu mengenalkan Dennis kepada siapapun. Saya berkata bahwa ini anak kami laki-laki yang baru. Karena kami tidak memperlakukan Dennis seperti menantu. Bagi saya mengutip apa yang Alkitab katakan, Tuhan gak punya menantu. Saya adalah bapak saudara, bukan hanya bapaknya Yosi, bapaknya Shirley. Saya adalah bapak bagi banyak orang. Meskipun secara genetik, secara biological, saya adalah bapak kandung Yosi dan Shirley. Tetapi saya mau dikenal oleh Anda juga, bukan hanya sebagai pastor, bukan hanya sebagai gembala, tapi saya mau juga Anda kenal saya sebagai bapak, sehingga kita punya hubungan personal yang baik. Ada banyak hamba-hamba Tuhan mau menjaga hubungan dengan jaim. Kenapa? Semakin kita membuka diri hubungan personal menjadi lebih baik, seringkali respect itu kurang. Nangkep enggak? Contoh, saya tidak menyinggung tapi this is the fact. Respect anak kepada orang tua dengan respect jemaat kepada gembala. Biasanya jauh lebih respect jemaat kepada gembala. Tetapi ini bukan respect yang Tuhan minta sebetulnya. Respect yang Tuhan mau, meskipun kita sebagai bapa dengan anak, sang anak harus bisa merespeki bapa seperti kepada gembala atau kepada Tuhan. Are you with me? Kedekatan bukanlah alasan untuk membuat kita melihat kelemahan seseorang lalu menjadi kurang respect karena melihat kelemahan. Are you with me? Dan ini yang terjadi secara manusiawi. Saking kita dekat, maka Anda tahu borok saya, Anda tahu kelemahan saya, Anda tahu kekurangan saya. Pada waktu Anda tahu kelemahan dan kekurangan saya, maka Anda akan berkata, aduh gua gak ngira ya si Om Sam seperti itu. Jadi dalam pikiran Anda, saya adalah figur yang sempurna, yang patut dipuja, patut dipuji. Nah kalau Anda merespeki saya seperti itu, maaf. Itu bukan respect yang genuine. Itu respect karena Anda mengharapkan sesuatu dari sesuatu yang Anda bangga-banggakan. Are you with me? Dan Tuhan tidak mau Anda respeki seperti itu. Tuhan tidak mau kita taat kepada dia, setia kepada dia karena takut, karena jaga jarak. Are you with me? Tapi pengertian bahwa semakin dekat dengan Tuhan kita akan semakin lihat kejelekan Tuhan, itu tidak berarti di sini. Kenapa? Karena Tuhan kita sempurna. Tapi pada setiap manusia, semakin kita dekat, contoh jangankan anak orang tua. Suami istri, waktu lagi pacaran, aduh kalau gak ketemu 5 menit aja rasanya udah sahabat, betul gak? Aduh susah banget, dibantal aku lihat wajahmu gitu loh ya. Diguling aku lihat wajahmu, di ayam penyet aku lihat sambelmu Saudara lihat gak? Tapi begitu nikah, banyak orang bilang pernikahan tidak seperti warna aslinya. Kenapa? Karena dulu kita gak pernah lihat dia telanjang. Karena dulu kalau mau kentut juga lari jauh-jauh, betul nggak? Tetapi semakin kita dekat, kentut di situ, telanjang di situ, bopeng kelihatan, tempel kelihatan, dan lain sebagainya kelihatan. Jadi kita kurang respect. Nah ini yang salah. Jadi kita merespeki sebetulnya idola yang kita buat sendiri. Bukan the real person. Mana lebih gampang? Merespeki orang yang kita buat dalam figur pikiran kita sempurna, atau
tetap walaupun kita melihat cacat orang itu, kita tetap respect. Are you with me? Nah ini loh yang sebetulnya yang Tuhan inginkan. Makanya hubungan mertua dengan menantu pun seringkali dar-der karena seperti itu. Jadi Tuhan tidak punya menantu, Tuhan tidak punya mertua, Tuhan tidak punya cucu. Hubungannya langsung walaupun bergenerasi. Tuhan mau supaya kita mengenal Dia secara pribadi sebagai Bapa. Kita lihat ayatnya. Keterangan saya tadi cuma keterangan. Sekarang kita lihat Matius 16 ayat 13 sampai 17. Yuk kita baca 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang daripada para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, saudara perhatikan, Yesus mengambil waktu spesial, kumpulkan murid-muridnya, dan dia pengen tahu pendapat orang tentang dirinya itu apa. Dia tanya kepada muridnya, kata orang, aku ini siapa? Ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan Nabi. Yesus nggak puas dengan jawaban kata orang. Tapi Yesus bertanya apa? Menurut kamu, aku ini siapa? Saudara perhatikan. Menurut kamu, aku ini siapa? Personal enggak? Sangat personal. Tuhan pengen tahu pendapatmu personal tentang aku ini siapa. Jadi saudara kalau mau dekat personal dengan gembalamu, dengan bapakmu, hanya karena melihat dari jauh saudara bisa respect, something wrong. Hal yang sama saya ajarkan kepada anak saya waktu dia masih di Amerika. Saya bilang kalau kamu memutuskan untuk bergereja, saya nggak paksa kamu bergereja mana, tetapi kalau kamu sudah memutuskan untuk bergereja ada di sana, papi minta kamu dengan sungguh-sungguh kenali siapa gembalamu. Bukan cuma duduk tiap hari Minggu dengar firman, tidak. Datang ketemu personal. Kalau perlu ajak gembalamu makan, ajak gembalamu pergi, papi akan bayarin. Kamu harus kenal dia secara pribadi. Tanya anaknya, sampai hari ini saya selalu berkata demikian, kenali siapa bapakmu. Yesus mau dikenal menurut orang lain siapa bapakmu. Jangan cuma melihat dia di mimbar, jangan cuma melihat dia waktu khotbah. Jangan cuma melihat dia waktu konseling, waktu mendoakan. Itu yang muncul karunia, bukan pribadi orang itu. Nah karunia dengan pribadi dua hal yang berbeda. Yang dilihat oleh orang banyak, Yesus adalah Yohanes, karunianya. Karunia Elia, karunianya Yeremia, karunianya nabi-nabi ada di Yesus. Tetapi Yesus enggak puas, kamu nih yang sudah bersama dengan aku, menurut kamu aku ini siapa? Nyeletuklah Petrus. Petrus bilang, kamulah Mesias. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara perhatikan. Celetukkan Petrus. Bukan karena Petrus tahu siapa dia. Celetukan Petrus, Yesus berkata, karena Bapakku yang di sorga menyatakan diri kepadamu. Wow. Wow. Bapak yang di sorga menyatakan pribadi Bapak kepada Petrus. Sehingga Petrus bisa tahu itu adalah Yesus adalah anak Bapak. Saudara lihat. Jelas sekali kalau Tuhan Yesus tidak mau dikenal hanya menurut perkataan orang lain.
Dalam perjanjian lama bisa saya kutip satu orang nabi yang terkenal yang Anda pasti tahu. Dan saya juga sudah khotbah seri tentang dia. Siapa namanya? Ayub. Ayub mengaku bahwa dia bisa setia, bisa faithful, bisa sungguh-sungguh menjadi orang benar. Hanya karena mengenal Tuhan dari kata orang. Halo? Anda bisa setia, Anda bisa rajin, Anda bisa lakukan apapun hanya karena mendengar khotbah Om Sam. Khotbah Tante Lydia, khotbah Yosia, khotbah hamba Tuhan yang Anda kagumi. Tetapi itu tidak menjamin Anda mengenal Yesus secara pribadi. Kalau Anda mengenal Yesus secara pribadi, maka pribadi Anda akan diubah menjadi serupa seperti pribadi Yesus. You are going to be like what you worship. Amin. If you worship me, kamu akan gendut. If you worship me, kamu akan meniru gaya-gaya saya, gerak-gerak saya, dan lain sebagainya. Which is very wrong. Dan saya juga gagal. Kenapa? Karena saya tidak membawa pribadi Bapa di sorga kepada Anda. Waktu Petrus ditanya, siapa aku ini yang sebenarnya? Petrus nyeletuk, engkaulah Mesias. Itu karena Bapa yang menunjukkannya. Dengar baik-baik. Tanpa pewahyuan dari Bapa di sorga, Anda hanya menjadi orang yang bergereja. Tanpa pewahyuan dari Bapa yang di sorga, Anda tidak akan pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan inilah yang sangat disayangkan. Banyak orang beragama, tapi hanya sedikit orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga baca Alkitab malas, suami istri ribut, anak sama orang tua ribut, gak percaya, tapi bergereja, tapi pelayanan. Karena motivasi kehidupan relationship-nya bukan dikerjakan karena hubungan Bapa dengan anak. Secara pewahyuan Bapa Sorgawi menunjukkan jati dirinya kepada dia. Dan banyak orang bertanya kepada saya, Pak, saya susah sekali melihat Yesus sebagai Bapa, melihat Bapa Sorgawi sebagai Bapa. Saudara tahu kenapa? Karena kebanyakan orang seperti itu tidak punya figur Bapa yang baik. Mungkin dia punya Bapa tiri yang kejam, atau dia punya Papa yang loyo, Papa yang bukan impoten secara seksual, tapi Papa yang tidak mencerminkan figur Bapa dengan benar, Papa yang lemah, Papa yang tidak mengarahkan anak dengan baik. Tetapi saya mau berkata, hey, jangan menyalahkan orang lain karena kesalahanmu. Dengar baik-baik. Engkau mungkin punya Bapa yang kurang baik. Engkau mungkin punya figur Bapa yang lemah. Tetapi kalau engkau ketemu Bapa Surgawi seperti Petrus ketemu. Halo? Tidak ada alasan lagi. Aku gak punya figur Bapa, Om. Aku gak punya figur Papa, Om. Kamu punya Papa yang sejati hidup di dalam engkau. Masalahnya karena engkau tidak pernah mau mengikuti tuntunan pribadi yang ada di dalammu. Walaupun kau bergereja, walaupun kau rajin berdoa, walaupun kau baca Alkitab, walaupun kau pelayanan, tapi kau gak respect orang tuamu. Engkau gak hormati orang tuamu. What for? Nanti kita akan lihat lebih masuk. Tuhan yang bergenerasi. Tuhan mau dihargai dengan Bapa, figur Bapa. Sehingga Tuhan Yesus pun berkata kepada murid-muridnya. Murid-muridnya bilang gini, Tuhan ajari kami berdoa. Tuhan bilang, masuk kamar, 24 jam puasa, baru berdoa. Begitu? Enggak, Tuhan Yesus berkata apa? Mari, doa bersama dengan aku. Bapa kami yang di sorga. Kalimat pertama yang Yesus ajarkan berdoa apa? Bapa kami. Yesus mau mengenalkan Bapaknya menjadi Bapak kita, betul? Nah, enggak? Kalimat pertama dari doa Bapa kami, dia berkata Bapa kami. Tuhan bilang, hey, yang di sorga Tuhan yang Maha Kuasa, Elohim, Yahweh, Adonai, engkau sebut apa saja, itu bukan cuma Bapakku, tetapi juga Bapakmu. Nah, kalau engkau punya Bapak yang di sorga,
Engkau masih kurang ajar sama bapakmu, bagaimana? Are you with me? Halo? Jangan bilang karena saya masih lemah, Om. Enggak. Because you don't know him seperti yang lain. Mereka hanya mengenal, menghargai Tuhan Yesus, nabi besar, Yeremia dan lain sebagainya. It's okay. Tetapi itu tidak cukup karena itu agama. Tuhan mau pendapatmu pribadi tentang aku siapa. Dan kau tidak akan pernah bisa mendapatkan pribadi Tuhan dengan benar. Unless Holy Spirit give you revelation. Unless Bapa di sorga yang menyatakan pribadinya kepadamu. Amin. Nah, Yesus mau kita mengenal dia sebagai Bapa. Bukan cuma sebagai Tuhan, bukan cuma sebagai performer miracle, bukan cuma sebagai healer, bukan cuma sebagai teacher, bukan cuma sebagai rabai, bukan cuma sebagai orang yang hebat, tapi dia mau kita datang kepada dia sebagai Bapa. Dan sering kali kesalahan kita, karena kita punya figur Bapa yang salah. Kita nggak berani datang kepada Bapa di sorga pada waktu kita bersalah. Kita sembunyi. Malah menjauh dari Tuhan. Menjauh dari gereja karena waktu kita bersalah. Nggak pelayanan dulu, mundur dulu, aku nggak layak. Siapa yang bilang? Kalau saudara datang ke KG minggu kemarin, saya katakan di KG bahwa Tuhan akan sangat akrab dengan kita. Justru pada waktu kita di dalam persoalan. Mazmur 23 sudah menyatakan kepada kita dengan benar bahwa even though I walk through the valley the shadow of death, you are there. And your rod and your staff is comfort me. Saudara dengar baik-baik, waktu kita berbuat salah, jangan blame orang lain. Jangan blame situasi. Jangan blame orang tua, jangan blame suami, jangan blame istri, jangan blame anak. Tapi admit it and come and say to God, God, I am wrong. Father, this your son, I done a great mistake. I am sin. Datanglah kepada dia. Terlalu banyak kesalahan dalam pengenalan akan Tuhan di dalam hidup kekristenan. Karena tidak diajar dengan Bapa yang baik. Kita cuma diajar dengan Tuhan, Raja, segala Raja dan lain sebagainya. Akibatnya kita tidak mengenal dia dengan benar. Tetapi hari ini belajar, Tuhan mau kita mengenal dia dengan benar. Sebagai Bapa, bukan sebagai Nabi. Oke, yang berikutnya. Sekarang saya membahas Tuhan sebagai Tuhan yang bergenerasi. Saya adalah generasi kedua. Generasi pertama adalah papa mama saya, papi mami saya. Mereka adalah generasi pertama yang bertobat, yang menerima Yesus Tuhan. Engkong emak saya bukan orang Kristen. Engkong emak saya dari figur mama, dari sisi mami adalah import dari Cina, build up, toto. Ngomong gak, bahasa Indonesianya pelak-pelok gak karuan. Nah, engkong emak dari sisi papa adalah Indonesia Raya, asimilasi, Cina, Chaosen, peranakan Sunda. Jadi Cina, toto, campur Cina, Chaosen, peranakan Sunda, kawin, lahirlah seperti saya. Jadi saya ini produk kedua, imam kedua daripada hubungan orang tua dengan anak. Dan Yosi adalah generasi ketiga. Dan tadi saya sudah kenalkan kepada Anda bahwa Tuhan adalah Allahnya Abraham, generasi pertama. Allahnya Ishak, generasi kedua. Allahnya Yakub, generasi ketiga. Nah, Tuhan mau terus bergenerasi, tetapi
Mari saya tunjukkan kepada saudara, ini bukan sesuatu yang kita sering baca sepintas, kita anggap ya take it for granted. Ya aku tahu Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi tahukah Anda kenapa Tuhan memperkenalkan diri seperti itu? Yuk kita buka ayatnya, Keluaran 3 ayat yang ke-6. Keluaran 3 ayat yang ke-6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saudara, waktu Tuhan punya waktu untuk Musa tepat hari ini, saat ini. Sekarang kamu akan aku angkat menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Sebelum Tuhan melihat Musa siap menjadi pemimpin bangsa Israel, Tuhan tidak datang kepada Musa memperkenalkan diri. Tetapi Musa tahu Tuhan dari Torah, dari cerita orang, dari para nabi dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu Tuhan melihat Musa ready untuk menjadi pemimpin, maka Tuhan datang kepada Musa secara pribadi. Ayat ini yang dia tunjukkan. Musa, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub dan Allahmu juga. Are you with me? Saudara tahu kenapa? Karena Tuhan mau berkata, aku yang sudah menentukan bahwa kamu akan menjadi pemimpin mulai dari zaman keturunan kakek moyangmu, Abraham, Ishak, Yakub. Dengar baik-baik, saudara ada di sini, saya ada di sini adalah byproduct dari orang tuamu, dari kakekmu, dari engkongmu atau dari siapa yang berdoa buat Anda sehingga Anda bisa bertobat. Tidak ada Anda bisa datang sendiri. Are you with me? Oke, berikutnya. Ini penting sekali sehingga Yesus mengutip ini pada waktu dia juga melakukan pelayanan. Kita buka Lukas 20 ayat 37-38. Yesus berkata kepada murid-muridnya tentang bangkitnya orang-orang mati. Musa telah memberitahukannya dalam nas kepada siapa? Dalam nas tentang semak duri di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu ayat 38, yuk kita baca sama-sama 2-3. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Di hadapan dia semua orang hidup. Dulu saya struggle banget mengerti ini apa maksudnya ya. Yang di atas Tuhan berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Betul? Tetapi ayat yang ke-38 dia berkata, ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang yang hidup. Lalu saya bilang, apa maksudnya? Saudara ngerti gak maksudnya apa? Apa? Yang manggut-manggut tadi bilang, ngertinya apa? Mereka sekarang sudah mati. Siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Sudah gak ada di bumi. Mereka sudah hidup di surga. Sudah mati. Mereka sudah bersama dengan Allah. Mereka tidak memerlukan Allah. Tidak memerlukan Allah sebagai Bapa. Karena sudah bertemu muka dengan muka. Sehingga ayat ini Yesus berkata, ia bukan Allah bagi orang mati. Hey, saudara mengenal Allah lewat khotbah Om Sam, saudara mengenal Allah lewat khotbah Tante Lydia, saudara mengenal Allah lewat khotbah Koyosi. Itu tidak cukup. Tuhan mau supaya engkau menghidupi Allah yang hidup dalam hidupmu. Abraham, Ishak sudah mati. Tapi kamu masih hidup. Menurut kamu hubungan kamu dengan Allah itu apa? Nangkap nggak? Ayat ini sangat membuka mata saya. Dia bukan Allah orang mati. Berapa banyak kita cari reference. Buku-buku hebat. Dari orang-orang yang udah mati. Teorinya, pengertiannya, pewahyuannya hebat. Tapi udah mati. Ngerti gak maksud saya? Dan kita pakai pendukung, gak ada salahnya. Tetapi jangan pakai itu menjadi pedoman dalam hidupmu.
Menurut textbook ini, menurut pendeta A, menurut orang-orang hebat A, B, C, ini adalah begini. It's okay kamu anggap, it's okay kamu ambil. Tetapi yang Tuhan mau adalah, menurut kamu apa aku ini? Tuhan adalah Tuhan yang hidup bagi orang yang hidup. Yang sudah mati itu sudah selesai ceritanya. Kebenaran yang mereka anggap, kebenaran yang mereka dapat, kebenaran yang mereka terima, mungkin masih berlaku atau mungkin juga bisa tidak. Kalaupun masih berlaku, apakah itu berlaku buatmu? Belum tentu. Ada banyak, bukan saya bilang sekte, ada banyak tokoh-tokoh gereja, aliran sekarang yang selalu menganggap apa yang ditulis oleh nenek moyang rohani mereka itu yang terbaik dan sudah tidak ada lagi yang baru. What? Susah sekali kalau gitu Tuhanmu mati. Jelas sekali beberapa ayat ini Tuhan mau Tuhan yang bergenerasi. Dan Tuhan tetap Tuhan yang hidup yang memberikan kepadamu. Memang kita nggak perlu tulis Alkitab. Memang kita nggak perlu tulis lagi menjadi Nabi Samuel berkata begini. Enggak. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi tetap didasari pada kehidupan yang nyata. Bukan kepada apa yang sudah mati. Are you with me? Jelas ya? Mari kita mulai sekarang. Kita lihat. Kenapa Tuhan berkata, aku ini Allahnya Abraham. Ini baru tadi itu pembukaannya setengah jam itu ya. Pembukaannya setengah jam. Sekarang baru masuk poin yang pertama. Allah Abraham. Dan saya menulis bahwa Allah Abraham adalah karena generations of great faith and prayer. Abraham disingkat oleh saya dengan satu kalimat. Adalah generasi yang pendoa, pengorbanan besar dalam dirinya. Dan mari kita lihat satu persatu lah, bukan satu persatu, lebih detail. Setelah Tuhan memanggil Abraham keluar dari Haran dan menuju ke tanah Kanaan, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan membuat janji untuk memberikan tanah Kanaan sebagai warisan milik Abraham dan keturunannya. Dan Abraham membuat altar bagi Tuhan di atas tanah itu. Saya lupa apakah saya pernah berkhotbah bahwa Abraham mendirikan 7 altar dalam panggilan hidupnya. Sampai dia dipanggil Tuhan dan kembali bersama dengan Tuhan. Saya nggak membahas itu hari ini. Tetapi saya mau membahas bahwa kenapa Abraham menjadi yang utama dan menjadi bapak daripada orang beriman bagi kita. Kita lihat ayat Kejadian 12. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara perhatikan. Abram mendirikan mezbah setelah apa? Baca dong. Setelah Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kapan Abram membuat mezbah? Setelah ketemu dengan Tuhan. Coba jawab pertanyaan ini. Sudahkah Anda membuat mezbah pribadi? Karena Anda semua sudah ketemu dengan Tuhan. Halo? Loh, saya percaya semua di sini sudah ketemu dengan Tuhan. Ada yang belum ketemu dengan Tuhan, angkat tangan? Tak baptis ulang. Anda semua sudah ketemu dengan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, sudahkah Anda bangun mezbah pribadi dengan Tuhan? Aduh Om, capek baca Alkitab aja lupa. Om, saya kan gak dipanggil pendeta, ngapain mezbah pribadi di rumah? Nah, you are totally wrong. Mezbah pribadi bukan karena engkau dipanggil pendeta atau tidak, full time atau tidak. Mezbah pribadi adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. When you meet the Lord, you have personal access with the Lord, and your personal access ditandai dengan you build an altar. Abraham bisa kenal Tuhan, bisa dikenal sebagai bapak orang beriman karena punya iman yang dari Tuhan yang perhitungkan kebenaran.
Yuk kita lihat ayatnya, Roma 4 ayat 3. Roma 4 ayat 3, kita baca ya, 2, 3. Sebab apa yang dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai, pertanyaan saya, waktu Tuhan ketemu dengan Abraham waktu belum jadi Abraham. Terus Abraham diam, oke Tuhan aku percaya. Terus dia jalan, balik lagi ke rumahnya, melakukan hidup yang biasa, tidak bangun mesbah, tidak apa-apa. Bisa nggak Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran? Coba lihat hidupmu. Kau sudah ketemu dengan Tuhan. Engkau sudah berjalan bukan? Hidupmu dengan kebenaran yang kamu temukan di dalam Tuhan. Dan saya sangat percaya kalau engkau berjalan dengan apa yang kau temukan di dalam Tuhan. Listen carefully. Your life is different. Your life is changed. Your life is totally amazed. Dan inilah sebetulnya yang dikatakan pertobatan yang sejati. Inilah yang istri saya katakan beberapa minggu lalu, bahwa kasih yang mula-mula. Bukan perasaan yang mula-mula. Inilah yang membuat kita berubah radikal 180 derajat, bukan 360 derajat. Kebanyakan kita 360 derajat, berubahnya kebalik, kebanyakan muter balik lagi. Ya. Kebenaran yang kita terima dari Tuhan, yang kita simpan dan kita lakukan, ini yang diperhitungkan menjadi kebenaran. Are you with me? Sepanjang perjalanan Abraham dengan Tuhan, menjadi bapak orang beriman, saya menyimpulkan ada 7 altar yang Abraham bangun. Tapi hari ini kita nggak bahas itu. Hari ini saya akan hanya mengambil apa arti altar itu. Yuk kita lihat. 1, altar berarti sacrifice buat kita. Apa itu sacrifice? Tempat untuk memberikan korban bagi Tuhan. Hei, jawab pertanyaan saya dalam hati Anda. Waktu kita ketemu Tuhan, yang kita minta apa? Yang kita inginkan apa? Selalu berkat. Benar gak? Selalu berkat, selalu mujizat, selalu miracle. Wrong? No, tidak salah. Tetapi lihat bahwa di dalam altar tidak akan pernah menyala tanpa ada api dan korban. Di dalam pelajaran tabernakel, mesbah korban bakaran tidak boleh mati apinya selama 24 jam. Dan itu dibakar domba, lembu, sapi bagi orang-orang yang memberikan korban. Kalau tidak ada yang memberikan korban, mati nggak apinya? Mati, dibunuh imamnya. Api tidak boleh mati. Kalau tidak ada yang memberikan korban dari umat, maka imam harus menyembelih korban dan menaruh korban bakaran di atas api itu. Jadi 24 jam harus ada korban. Jadi dengar baik-baik. Sebelum Tuhan memberkati hidupmu, waktu Tuhan datang melawat kita, nomor 1 yang terasa dalam diri kita apa? Dengar baik-baik. Penemplakan akan dosa. Sacrifice. Penemplakan akan dosa. Sadar, dengar. It's not condemn, but conviction. Bisa bedakan mana condemnation dan conviction? Condemnation adalah perasaan tersentuh, terpukul, tapi akhirnya bilang, iya memang gue begini. Gue mah orangnya nervousan, gue mah orangnya jelek. Dari dulu juga gue gak bisa apa-apa, gue begini. Nah itu condemn. Tapi bagi conviction tidak begitu. Iya, gue memang lemah, gue memang nervousan, gue memang bodoh, gue memang gak bisa apa-apa. Tapi gue punya Tuhan yang mengubah gue bisa melakukan apa-apa. That's conviction. Yang tadi barisan self pity, iba diri, ditemplak, sadar, bukannya sadar tapi malah pasang gua, masuk ke dalam gua. Kemarin saya di kaki saya bilang itulah barisan self pity, termasuk Elia, nabi yang hebat pernah mengalami seperti itu.
Ditanya sama Tuhan, lagi ngapain lu di gua? Dia jawabnya, gua lagi hebat, gua lagi begini, gua lagi begitu. Padahal dia lagi melarikan diri dari ketakutan. Saudara, sacrifice, altar adalah tempat di mana kita membakar kedagingan kita, dosa kita, kesalahan kita, kesombongan kita, ketidakbecusan kita. Jangan pura-pura. Di hadapan orang kita bisa pura-pura. Di hadapan Om Sam kita bisa oke, semuanya oke, no problem. Tapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa. Dan makanya itu Om, saya perlu Om untuk curhat. Kaplok. Kalau semua orang curhat ke saya, lama-lama saya jadi tempat sampah. Saudara punya altar. Amin. Bakar dosamu di sana. Bakar kesalahanmu di sana. Bakar kehidupan tidak benarmu di sana. Sacrifice. Korban bagi Tuhan. Korban itu bukan cuman kalian bayar perpuluhan, sayang. Bukan kalian cuman beri persembahan. Korban itu bukan cuman kalian datang pagi-pagi ke gereja. Kalau tugas, kalau nggak tugas datang terlambat. Ya. Itu bukan korban. Korban itu waktu Anda merasa disakiti, tertemplak. Anda tidak kuat. Anda naik ke mezbahnya Tuhan. Dan Anda berkata, Tuhan, this is my life. Itu fungsinya altar. Oke, kedua, cleansing, tempat untuk membersihkan dosa melalui darah. Jadi di atas altar itu, akui semua kelemahanmu, akui semua kesalahanmu. Dan jangan berhenti sampai di sana. Maka akan terjadi pertukaran kebenaran dengan dosa lewat darah. Itulah altar. Yang ketiga di sini dikatakan apa? Fungsi altar adalah ada untuk apa? Unity. Apa itu unity? Kesatuan. Apa yang kesatuan? Tempat untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Pada waktu kita confess our sin, sacrifice, dan darah Yesus menyucikan, maka terjadi kesatuan lagi kita dengan Tuhan. Halo? Amin. Terjadi lagi kekuatan. Dan itu jangan tunggu. Nah, maaf, certain religion berkata, itulah Pak, makanya saya perlu hari Minggu. Hei, altarmu tidak hanya di gereja, ini juga altar. Tetapi bukan cuma di gereja altarmu, tetapi altar yang saya maksudkan adalah altar dalam kehidupanmu sehari-hari. Ntar kita lihat lebih dalam. Jadi di altar inilah terjadi kembali connecting kita dengan Tuhan secara pribadi. Ya apa ya? Terakhir yang keempat, prayer. Apa itu prayer? Itulah Pak, makanya saya sering kali berdoa, minta melulu, kaplok. Itu namanya berdoa pengemis. Minta melulu. Satu hari ada orang berkata sama saya iri lu lihat wajahnya Pak Sam. Kenapa? Bersinar kinclong, tidak ada kerut ketuaannya. Umur berapa Pak? 61. Wih hebat lu, nggak ada aging spotnya katanya. Saya bilang ini karena diamplas sama Tuhan dengan air mata dan doa. Kaget dia. Loh, saya kira Papa nggak pernah sedih. Siapa bilang? Jadi kalau mau awet muda seperti saya bilang bangunlah altar, bukalah doa, dan doa bukan minta doa pribadi buatmu. Saya amat sangat jarang berdoa minta berkat buat saya pribadi. Bukan nggak pernah, jarang. Kebanyakan waktu saya berdoa menyembah Tuhan, yang saya bawa siapa? Kalian. Yang saya tahu kalian punya problem, yang saya tahu kalian punya masalah, yang kalian tahu butuh jamahan Tuhan. Itu yang saya bawa tiap-tiap hari di mezbah Tuhan. Amin. Amin. Prayer. Dan setelah kita bawa petisi dari orang, lalu kita jangan dalam nama Yesus amin. Nah itu doa beggar, doa pengemis. Tunggu di hadapan Tuhan, diam, jangan ngantuk, besok pagi baru amin. Tunggu di hadapan Tuhan, sembah dia, diam. Kalau saudara sudah berbahasa roh, disitulah gunanya. Anda berbahasa roh, kumat kamitlah dalam berbahasa roh. Untuk develop your spirit.
Paulus pun mengatakan bahwa dalam doa pribadi, aku berdoa lebih banyak dalam bahasa roh daripada kamu semua. Jadi bahasa roh berguna buat kita membangun prayer. Halo? Berdoalah dalam bahasa roh. Kalau belum bisa bahasa roh, it's okay. Haleluya, haleluya. Pakailah lagu-lagu penyembahan. Saya selalu, istri saya sudah 34 tahun bersama dengan saya dalam perkawinan. Hampir tiap malam, bukan hampir, selalu tiap malam. Even saya pergi kemana keluar kota, saya bawa lagu-lagu pujian penyembahan. Selama mau tidur selalu on. Sampai besok paginya. Besok pagi bangun, melek, habis kencing, langsung naik lagi ke tempat tidur karena dingin, pakai selimut, tapi bukan tidur. Menyembah Tuhan lewat iringan lagu-lagu. Prayer. Prayer bukan cuman doa-doa senang-senang, bukan. Iya perlu, tapi lebih perlu doa untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Are you with me? Itu lebih perlu. Ya, nah sekarang saya lihat masuk ke dalam perjanjian baru. Apa itu altar bagi kita perjanjian baru? Kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 46-47. Tepuk tangan buat KM dulu. Ya. Altar dalam perjanjian baru adalah KM. Coba kita lihat di sini. Ya, kita lihat. Kisah Rasul 2 ayat 46-47. Yuk kita baca. 2-3 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara lihat, inilah KM. Temanya apa? Kesatuan hati, tumbuh bersama, makan-makan. Ya. Dan memenangkan jiwa. Lihat gak, dalam 2 ayat ini adalah slogan utama KM atau MC kita. Dengan bertekun dan dengan sehati. Disitulah tempatnya KM berkumpul, curhat sehati, bukan gosip. Curhat jangan dijadikan gosip, jangan bawa cerita apa yang ada di KM dibawa keluar di ebreng-ebreng di mana-mana. Jangan diceritakan kepada orang lain, dihabiskan di sana, tutup di sana, doakan di sana. Lihat, mereka berkumpul seminggu sekali. Amin. Oh, yang bilang amin nggak baca, matanya ngelihat saya bilang amin. Mereka berkumpul di sana kapan? Tiap-tiap hari. Kalau KM Anda selalu bolong gimana? Apalagi sekarang sudah ada Zoom. Gampang banget KM pakai Zoom. Tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Yaitu bait Allah juga adalah KM dalam kelompok besar. Nah kita lihat. Mereka memecahkan roti di bait Allah. Amin. Nah betul itu bunyinya, makan-makan. Memecahkan roti tapi secara bergilir. Tepuk tangan buat KM top right. KM top right, tiap KM makan dan bergilir. Ini Alkitabiah. Nah kan ketahuan makan anak-anak KM saya. Asik tuh. Ini ada biblikalnya, makan bersama, memecahkan roti, bergilir di rumah masing-masing dengan gembira dan tulus hati. Saya sudah larang jangan makan. Mereka bilang enggak om, kita juga perlu makan. Ya saya jadi gembira. Hati yang gembira adalah pangkal ketulusan. Iya, jadi rajin datang ke KM juga karena dikasih makan gratis. Mau nggak datang malu rasanya gitu loh. Ya nggak, kalau nggak kepaksa ya nggak datang. Tepuk tangan buat KM Ibu Lydia, kemarin juga saya diajak makan gratis ya. Terus ayat 47, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang tiap-tiap hari dari rumah Tuhan, jumlah mereka dengan jumlah, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara lihat, dengan kesatuan hati dalam pengajaran, makan-makan bersama, dan memenangkan jiwa. Itu adalah KM
MC. Nah sekarang saya mau tanya, makannya di mana? Memecahkan rotinya di mana? Bukan di gereja. Jadi jangan tunggu perjamuan kudus cuma di gereja. Nangkap nggak? Ini ayat yang banyak lagi ayat-ayat yang nyala. Nanti bisa saya catat, tapi hari ini saya nggak itu tinggal 10 menit lagi. Saudara perhatikan, mereka tidak memecahkan roti di gereja, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Ini salah satu ayat yang pernah saya bahas juga. Itu sebabnya saya menganjurkan kalian, kalau sekeluarga sudah anak Tuhan, lakukan mesbah keluarga dan perjamuan kudus di rumah Anda masing-masing. Suami jadilah imam buat keluargamu. Doakan mereka, ini kesempatan. Doakan istrimu, doakan anak-anakmu, doakan cucumu. Jadilah MC di rumah masing-masing. Lalu juga MC yang seminggu sekali. Lalu ada yang di gereja. Itu sebabnya inilah kehidupan altar yang harus penting. Altar keluarga, altar family, dan altar gereja. Are you with me? Nah, oke. Sekarang tadi kan Abraham. Abraham disebut bapak orang beriman. Bapak yang mendirikan altar dan melakukan kebenaran firman. Maka imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sekarang yang kedua, Isaac. Saya akan berhenti sampai Isaac. Nanti yang ketiga Yakub, itu minggu depan. Kita lihat Kejadian 25 ayat 5 sampai 6. Kejadian 25 ayat 5 sampai 6. Sampai sini Anda bisa ngikuti saya? Bisa? Oke, Kejadian 25 ayat 5 sampai 6. Kita baca demikian. Ayat 5, Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anak yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masing-masing pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Saudara perhatikan, hanya anak perjanjian yang dapat warisan. Sementara anak-anak yang lain mendapat pemberian. Catat ini, hanya anak-anak perjanjian yang dapat warisan. Sementara anak-anak yang lain mendapat pemberian. Oke? Sudah? Sekarang lihat saya. Jawab pertanyaan ini dalam hatimu. Saudara anak perjanjian apa anak lain? Apa buktinya anak perjanjian? Apa buktinya anak perjanjian? Gampang sekali jawab, saya anak perjanjian. What is the proof that you have promise covenant son? Karena percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, that's enough. Dibaptis, apalagi? Satu lagi yang kurang. Apakah engkau melakukan kebenaran yang Tuhan suruh kau lakukan? Hanya terima janji Tuhan, dibaptis, tapi engkau tidak mengalami dan tidak menikmati atau tidak melakukan apa yang Tuhan lakukan. Engkau hanya mendapat pemberian-pemberian, bukan warisan. Pak, jangan bikin ayat sendiri. Enggak, saya enggak bikin ayat sendiri. Anda yang menggolongkan dirimu sendiri. Tidak semua anaknya Abraham adalah anak perjanjian. Dan berapa banyak anak-anak Tuhan, kita menganggap diri kita anak Tuhan, anak perjanjian. Tetapi sesungguhnya kita tidak melakukan perjanjian yang kita buat dengan Tuhan. Ya apa ya? Bukan dari pihak Tuhan yang tidak melakukannya. Dari pihak kita yang mengeluarkan diri dari perjanjian itu. Sehingga kita yang kita kejar bukan Tuhannya, bukan pribadinya. Yang kita kejar apa? Berkatnya, mujizatnya, kesembuhannya, kesuksesannya. Ya enggak? Sama enggak dengan anak-anak yang lain? Hanya mendapat pemberian dari Tuhan. Dan kita dapat pemberian dari Tuhan puas banget. Hei, anak-anak perjanjian, kau tidak puas dengan cuman berkat. Tidak puas dengan cuman mujizat, tidak puas dengan cuman kesembuhan. Tetapi engkau harus menerima pribadi seperti Petrus. Menerima pewahyuan pribadi dari Tuhan. Bahwa engkau adalah anak Allah Mesias yang hidup. Dan lakukan itu dalam hidupmu. Regardless engkau sedang dalam keadaan keberkatan. Engkau dalam proses di padang pasir. Buktikan bahwa engkau punya pewahyuan pribadi dengan Tuhan. Amin. Abraham menurunkan segala harta miliknya warisannya hanya kepada orang yang, kepada anaknya satu-satunya yang perjanjian.
Dan Tuhan pun berkata bahwa aku akan memberikan warisan kepadamu. Kalau engkau anak perjanjian. Sementara banyak dari kita awalnya anak perjanjian. Tetapi karena kita tidak melakukan perjanjian. Maka kita akhirnya hanya kebagian pemberian-pemberiannya. Get the point? Seringkali sebagai banyak pihak yang sebagai pihak yang menerima warisan, ini saya bicara sekarang dari sudut Isaac. Generasi kedua tidak mengerti dan tidak mengalami secara pribadi baik pengorbanan, baik air mata, baik keringat, keluh kesah yang dialami generasi pertama. Bahkan tidak jarang mereka bertindak dengan take it for granted atau yang dikenal sebagai ya memang sudah semestinya harus begitu. Saya sekarang bukan mengesampingkan Alkitab, tetapi saya sekarang mau membahas bahwa sudut generasi kedua secara manusiawi, secara hurufiah. Biasanya generasi kedua, papanya luar biasa, founder, papanya melakukan sesuatu pengorbanan. Dulu papa berkorban begini. Papanya udah sangat berhasil, sangat hebat. Anak yang kedua menerima warisan, betul? Pada waktu anaknya menerima warisan, seringkali anaknya tidak tahu pengorbanan bapaknya. Are you with me? Dan kasih sayang bapaknya, kasih sayang orang tuanya, pelimpahan warisan yang begitu melimpah. Warisan itu bukan cuma duit saja. Mereka tidak sadari bahwa apa yang mereka pakai, mereka tidak sadari bahwa apa yang mereka bisa lebih pintar dari papanya, lebih pintar dari mamanya, lebih pintar dari siapapun. Mereka itu karena ada yang membiayai, ada yang berkorban, ada yang memberikan kehidupan kepada mereka. Iya apa ya? Nah, anak generasi kedua seringkali tidak menyadari itu. Mereka hanya berkata bahwa ya kan sudah semestinya memang gua anak dapat kayak gitu. Siapa juga yang mau dilahirkan ke dunia? Kan lu yang lahirkan. Hey, come on. Itu konsep yang sekarang sedang terjadi. Bahwa orang tua sudah sewajibnya seperti itu. Tetapi pada waktu kita menjadi tua, anak menjadi hebat. Sebaliknya, urusan sapu jatuh aja sang anak marah. Urusan tek-tek bengek sedikit aja orang tua ditegur. Sadar nggak bahwa kamu pada waktu kamu kecil, kalau kamu berak, kalau kamu kencing, kalau kamu jatuh nggak dibangunin, cuma sekali, 2 kali, berapa kali? Ribuan kali orang tua nggak bilang lu goblok lu, gua rugi lu ngelahirin anak lu. Amin. Hei anak-anak yang ada di sini, don't take it for granted. Papamu gak bisa pakai internet, ajarin dong. Ajarin cuma sebentar, saat pergi. Kalau orang tuamu dulu berkata, ayo main piano. Gak mau, yaudah silakan. Lu gak mau ke sekolah, yaudah gak mau silakan. Apa gak mau silakan, lu jadi apa? Ada masanya, saya mau ngomong ini nangis nih. Saya melihat begitu banyak anak-anak. Mereka take it for granted dengan keadaan mereka. They don't know that they are born not through lubang dapur. They are not know bagaimana di kandungan di dalam perut 9 bulan itu sang mama goleng ke kiri susah, goleng ke kanan susah, celentang belendung, tengkurap kayak main jot-jotan. Orang tua baru jatuh sedikit ke debu. Mama ya repot, rese, rempong. Take it for granted. Anak-anak muda yang ada di sini, ini bukan curhat. Anak-anak saya baik semuanya. Tapi saya mau menyuarakan suara generasi. Saya mau menyuarakan suara bahwa you are here. Because somebody is always with you. Lihat anakmu seperti Abigail. Waktu dia jatuh, dia belum bisa apa-apa. Kedebuk tuh. Orang tuanya gak bilang, lu goblok sih, belum bisa jalan. Bahkan pada waktu dia jatuh, dia nangis. Orang tuanya bilang, gak apa-apa. Coba kalau kamu lihat orang tuamu berbuat kesalahan di rumah. Gak apa-apa mah, ini cuma gak apa-apa ya.
Don't take it for granted. Jangan. Sebagai generasi kedua, kita kurang tahu apa yang kita alami. Tapi kau tahu setelah kau punya anak. Saya ngomong jujur di depan Anda. Setelah Shirley, Dennis punya anak, perlakuan mereka terhadap kami berubah. Berubah. Dan saya menunggu itu dari Yosi. Bukan berarti sekarang kurang ajar, enggak. Saya nggak bilang dia, saya sangat diberkati Tuhan punya anak-anak yang baik-baik. Sangat baik. Waktunya udah habis Tuhan, kuna nggak selesai. Padahal ini baru sampai ke Ishak ya, udah sedikit lagi ya, tambah ya sedikit ya. Oke lah ya, tambah ya sedikit ya. Jangan yang muda, udahlah cepetan selesai. Oke. Generasi kedua, oke langsung aja kita lihat Kejadian 26 ayat 18 sampai 23. Kejadian 26 ayat 18 sampai 23. Yuk kita baca ayatnya. Kejadian 26 ayat 18 sampai 23. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin. Sesudah Abraham mati, disebutkannya lah nama-nama sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang membual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Maka kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menanami sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka juga bertengkar tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Oke, saya minta waktu 5 menit jelaskan ini lalu kita tutup. Sudah perhatikan. Generasi yang tadi saya sebutkan adalah generasi masa kini. Tetapi generasi yang saya bawa sekarang di dalam firman adalah generasi Abraham dan Ishak. Ishak adalah perlambang atau simbol atau gambaran daripada Yesus Kristus. Makanya dia membuat satu pola yang berbeda dan seharusnya pola inilah yang menjadi warisan kita kalau kita mengenal Yesus sebagai Bapa kita. Apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam Kejadian 26 ayat 18-23. Ishak tidak malu, Ishak tidak sungkan, Ishak tidak minder, Ishak tidak merasa lebih rendah dengan menggali sumur-sumur yang pernah digali oleh bapaknya yang sekarang sudah ditutup oleh orang Filistin. Apa pengertiannya buat kita? Ishak tidak merasa rendah diri dengan melakukan apa yang dahulu bapaknya lakukan. Hei anak muda yang ada di sini. Jangan menjadi so hebat, gua mau berbeda dari papa gua mau berbeda dengan mama gua mau punya sendiri, gua mau begini sendiri. Hei, Tuhan Yesus sendiri berkata apa dalam Yohanes 15? Anak tidak bisa melakukan apapun kecuali bapaknya yang mengatakannya. Inilah lambang dari Ishak. Ishak tidak bisa melakukan yang, bukan tidak bisa, tidak mau melakukan yang lain. Dia menggali sumur bapaknya. Walaupun sumur itu sudah buntu dan dibuntu oleh orang Filistin. Orang akan berkata apa? Emangnya lu gak punya kreativitas? Emangnya lu gak punya kerjaan yang lain? Itu kan sumur sudah buntu. Itu kan bapakmu dulu berapa puluh tahun yang lalu lakukan. Sekarang lu kan anak muda, lu kan lebih pinter, lu kan lebih hebat. Do something else. Hei anak muda, sering gak engkau berpikir begitu? Sering gak engkau diajar begitu? Saya mau berkata begini. Selama engkau belum punya pewahyuan pribadi dengan Tuhan secara pribadi, secara langsung, it's nothing wrong. You walk in the blessings of your Father. Are you with me? Bukan kelemahan, bukan kebodohan,
bukan kerendahan, bukan sesuatu yang memalukan kalau engkau melakukan apa yang papa mamamu kerjakan, apa mamamu lakukan. This is the generation blessing. Walaupun kelihatannya, ya kan itu kan dulu zaman papa. Dan sekarang pun kenyataannya semuanya udah ditutup, sudah nggak berlaku. Aku harus do something else. Yes, you will do something else. Setelah Tuhan datang pribadi kepadamu. Tidak ada kesalahan apapun. Saya mengaku jujur di depan saudara sampai hari ini. Saya sering minta bahan-bahan khotbah dari Pak Arifin. Saya sering mengcopy khotbah-khotbah beliau. PowerPoint beliau saya minta, Pak PowerPoint Bapak khotbah yang bulan lalu apa? Kirimin dong saya. Saya nggak ambil alih 100% plek, tidak. Tapi saya mau tahu dia sedang dapat apa dari Tuhan. Dan saya bisa pakai itu poin itu untuk masukkan di dalam pengajaran saya. Dalam khotbah saya. Nothing wrong with that. Kalau khotbah-khotbah orang-orang hebat, pendeta-pendeta yang hebat, engkau bisa ambil, engkau bisa kutip. Kenapa khotbah orang tuamu, pelajaran bapakmu, pelayanan bapakmu, kamu nggak mau kutip? Apa karena kamu sombong? Apa karena engkau merasa bahwa aku lebih hebat dari papaku? Karena aku hebat begini-begini, aku tidak mau. Orang lain hanya bilang, aku cuma ngopi papa aku punya. But there is no different with Isaac. Walaupun pada waktu Isaac mengerjakannya, Isaac tidak imun dari cercaan orang. Bahkan ada bukan cuma cercaan, ada halangan dan ada makian, bahkan ada hambatan, bahkan ada musuh yang menghambat untuk melakukan itu. Tapi Ishak tidak berkata, ya Tuhan aku sudah usaha, tapi kenyataannya nggak bisa karena ada oposisi. Dia menyerah? No. Dia tidak menyerah, dia gali sampai akhirnya membual kembali. Dan pada waktu akhirnya membual kembali, orang-orang Filistin merasa iri mengambil dia. Ishak berkatakan silakan ambil. Ishak gak berkata apa? Ini bapak gua punya, ini bapak gua punya. Enggak, that's orang yang punya sesuatu yang dari Tuhan. Punya inheritance dari Tuhan. Pada waktu miliknya diambil, dia akan berkata silakan. Kenapa? Karena dia punya yang dari Tuhan. 3 kali Ishak melakukan seperti itu. Pertama Esek, kedua Sitnah, ketiga Rehobot. Sampai Rehobot, mereka tidak lagi berantem. Saya waktunya udah habis tahu. Pada waktu Isaac berjalan dalam berkat bapaknya, ada oposisi. Pada waktu Anda mau melakukan apa yang papamu kerjakan, jangan berharap tidak ada oposisi. Dan oposisi terbesar, maaf, adalah dari egomu sendiri. Dari egomu sendiri. Aku kan sekolah lebih hebat dari papaku. Aku kan punya buku lebih hebat dari papaku. Aku kan punya sumber lebih hebat dari papaku. Aku kan dilatih lebih hebat dari papa mamaku. Aku punya yang lebih hebat dari papa mamaku. Well, tidak demikian dengan Yesus, tidak demikian dengan Ishak. Dan dia tidak berantem. Ini kan papaku punya, ini kan papaku punya. Kamu gak punya apa-apa. Dia juga tidak membanggakan apa yang papanya punya. Inilah gambaran daripada anak yang sungguh-sungguh hidup mengenal Tuhan sebagai bapaknya secara pribadi. Dia berjalan dalam berkat bapaknya, tapi pada waktu ketemu oposisi, dia tidak ngotot mengambil itu bapaknya sebagai hak miliknya. Karena dia punya bapak yang di surga sebagai hak miliknya. Saudara, tidak ada kesalahan. Waktu Anda belum tahu hubungan Tuhan pribadi, Anda melakukan apa yang orang tuamu lakukan. Apa yang papa mamamu kerjakan. Karena dia adalah bapak yang bergenerasi. Ini Ishak belum selesai. Saya pikir Ishak akan selesai, tetapi ternyata waktunya sudah selesai. Saya tutup sampai di sini dulu. Minggu depan datang lagi untuk tidak penasaran, tidak cekek sampai di sini. Saya akan bahas minggu depan Ishak dengan Yakub. Ishak adalah gambaran anak yang baik. Yakub gambaran anak yang bandel dan bodoh dan tidak jujur, tapi tetap Tuhan pakai. Ishak adalah gambaran anak yang the best son.
forever. Tapi besok, minggu depan, saya akan kasih gambaran. Anak yang beling, kata orang Jerman. Tahu beling? Tahu beling? Ya kira-kira kayak saya gitu loh. Anak yang berdegel gitu loh. Anak yang tengil gitu loh ya. Anak yang gak jujur, suka bohong, suka bawa caranya sendiri gitu loh. Tapi tetap Tuhan pakai. Dan mereka tetap, Tuhan tidak malu mengakui bahwa dia adalah bapaknya Yakub. Tuhan tidak malu mengakui bapaknya Abraham karena memang Abraham hebat. Tuhan tidak malu mengakui bapaknya Ishak karena Ishak hebat. Tetapi Tuhan pun tidak malu mengakui bapaknya Yakub. Meskipun kita mengenal Yakub penipu. Itulah bapak kita. Amin. Kita bangkit berdiri. Tuhan, hamba sudah selesai karena waktu. Tapi begitu banyak yang kau taruh di hatiku. Untuk memperkenalkan engkau sebagai bapak bagi kami semuanya. Bukan cuma bapak-bapak jasmani, tapi engkau bapak surgawi kami. Dan engkau mau kami kenal engkau sebagai bapak yang adil, bapak yang ajaib, bapak yang luar biasa. Dan engkau sudah menyiapkan berkat-Mu lewat generasi bapak-bapak kami. Sehingga bapak-bapak kami pun kami harus menghormati mereka Tuhan. Kami harus menghargai mereka, kami harus tunduk kepada mereka. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allah Yakub, dan Allah kami juga. Biarlah pewahyuan ini, pengertian ini meredam masuk dalam hidup kami. Sehingga kami tidak lagi menjadi anak yang menjadi sombong, menjadi anak yang angkuh, tidak mau mengakui keadaan orang tua kami. Meskipun orang tua kami tidak baik, mereka tetap kami hormati. Mereka tetap kami kasihi. Tuhan, ajar kami untuk menjadi seperti Engkau. Untuk menjadi seperti Ishak, supaya kami bisa berjalan dalam berkat-Mu yang sebenarnya. Kami boleh menerima warisan-warisan-Mu, karena kami anak tebusan-Mu, kami anak covenant-Mu. Bukan cuma anak yang mendapat pemberian, tapi kami anak yang mendapat warisan. Dan kami percaya Engkau sudah melakukannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan Engkau sudah mati untuk membuat kami menjadi heir, menjadi pewaris-pewaris kerajaan sorga. Untuk kami aplikasikan di muka bumi. Dalam nama Yesus, kami sekarang mempersiapkan hidup kami. Untuk kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami mempersekutukan roti ini dengan tubuh. Anggur minuman dengan darah-Mu. Benar-benar menjadi makanan dan minuman yang sejati buat hidup kami. Dan bolehnya Tuhan, hari ini kami membangun altar di gereja-Mu ini. Sehingga ada kesatuan hati, tumbuh bersama. Dan kami akan memenangkan jiwa. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan.